Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gimana penonton? Sehat ya? Semoga sehat, panjang umur ya. Dan kita mohon kepada Allah supaya menjadi orang terbaik di dalam hidup yang sedetik ini ya. Saya malas muncul bubur ayam minggu sepi. Jadi ini aja mau hari ini saya pakai untuk ngapalin Quran aja ya, juz 26 nggak kelar-kelar tuh. Jadi orang terbaik itu kata Rasulullah, mantola khairun nas mantola umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu yang apa? Yang Allah panjangkan umurnya dan Allah yang Allah panjangkan umurnya dan yang baik perbuatannya dalam umur yang panjang itu. Ya. Umur saya sebenarnya 29 Agustus bulan ini insya Allah 64. Tapi ya nggak perlu juga diumumin, nggak ada kepentingannya buat membaca ya. Tapi maksudnya waktu itu adalah modal ya dalam hidup. Barusan kita sholat subuh, itu subuh yang pertama. Sholat subuh itu sekali. Nanti 24 jam lagi atau besok hari Senin itu subuh yang lain ya. Atau yang kemarin itu subuh yang lain, sudah menjadi sejarah, sudah tersimpan dalam catatan amal kita masing-masing ya. Hari kemarin itu penuh dengan dosa-dosa ya, penuh dengan kemaksiatan, itu terekam semua, penuh dengan amal soleh. Dan nanti kita baca ada perintah iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasibah, baca kitabmu masing-masing. Dan nanti cukuplah hari ini kamu sendiri yang baca kitabmu itu, kamu sendiri yang baca catatan harian kamu. Jadi nanti di surat Al-Kahfi itu dikatakan orang-orang yang berdosa itu seperti kita itu nanti waktu diberikan kitab catatan di hari akhirat, di hari kiamat, di hari akhirat itu mereka musyriqina gemeter ya, ada rasa takut. Terus nanya, ini kitab apa? Iki kitab apa iki? Mali hadzal kitab. Kok setelah saya lihat amal soleh yang besar ada catatannya, yang kecil-kecil, yang halus-halus juga ada. Nggak ada yang kelewat itu kitab catatan itu. Ma hadzal kitab la yughadiru shaghirah wala kabirah illa ahsaha. Semuanya aku telah kumpulkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya perbuatan yang kecil, yang besar, semuanya telah aku himpun dalam kitab ini yang kamu harus baca. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasibah. Cukup kamu sendiri yang baca kitabmu itu, bukan orang lain ya. Nah itu yang membuat kita gemeter ya. Mali hadzal kitab la yughadiru shaghirah wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma'amilu hadira. Dan mereka lihat, mereka dapati di dalam kitab itu ma'amilu, apa yang sudah mereka kerjakan itu hadir ya, tercatat, terikot dalam kitab catatan kita masing-masing itu. Mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha
wajadu ma amilu hadira wa ma rabbuka apa wa ma apa akhirnya itu apa, coba lupa saya, surat Al-Kahfi ya, enggak apa surat Al-Kahfi ya, surat Al-Kahfi surat ke-18. Wudi al-kitabu, dan diletakkanlah kitab catatan amal itu. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fih, dan kamu lihat fataral mujrimina, dan kamu lihat ya Muhammad orang-orang yang berdosa, musyfiqina merasa ketakutan ya, mimma fihi terhadap apa yang tertulis di dalam kitab yang mereka terima itu. Yaquluna, mereka spontan berkata, ya wailatana, ya wailatana, satu ungkapan penyesalannya, ya wailatana, betapa celakalah kami, malihadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apakah ini yang tidak ada yang tertinggal dalam kitab ini ya? Tidak ada, enggak ada. Enggak, yang kecil enggak tertinggal, saghirah wala kabir, yang besar juga enggak tertinggal, illa ahsaha, kecuali semuanya tercatat semuanya. Wajadu, dan mereka dapati ma'amilu, apa yang telah mereka kerjakan, hadiran, tertulis ya, tercetak, tertulis di situ. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu, Rabbmu, wala yadhlimu rabbuka ahada, tidak berbuat zalim kepada seorang jua pun. Ini ayat 49 surah Al-Kahfi. Wa wudi al-kitabu fatara al-mujrimina musyfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ayat berapa yang kita baca setiap malam Jumat atau hari Jumatnya? 14 bagus, jadi dihafalkan ya, nggak banyak, cuma 110 ayat ya, 8,5 halaman. Jadi kalau dilihat dari perspektif Quran itu nggak ada artinya kita punya impian besar itu, jadi afiliator bagaimana meraih 3 miliar yang pertama, atau kekayaan Timothy Ronald itu berapa triliun itu setelah dia berjuang keras bertahun-tahun main saham, dalam usia 24 tahun sudah mencapai sekian triliun ya sebenarnya. Dan dengan bangganya dia melakukan flexing ya, dengan usaha dia bisa begitu mudah cari uang, sebagaimana dia ungkapkan di mana itu, di channelnya saya belum lihat utuhnya, tapi ada di apa shotnya Helmi Yahya bicara kalau Rasulullah dunia ini cuman apa, seperti sayap nyamuk itu dibunuh karena dia menghisap darah, dan sayapnya itu nggak ada harganya. Tapi di mata Timothy Ronald dan juga di mata orang-orang yang bangga dengan dunia itu, dan mereka bangga menceritakan kisah-kisah usaha-usaha dia dalam mencapai
sekian miliar yang pertama, dan sekarang mempunyai kekayaan di bawah usia 30 tahun sudah kaya raya dari segi materi. Itu kalau dari mata kanak-kanak itu memang menarik ya. Ya, dunia itu permainan memang cocok untuk anak-anak. Tapi buat orang yang sudah setua saya, yang tingkat ruhiyahnya, tingkat kematangan spiritualnya itu dibanding mereka yang masih umur 20-30 masih mentah dan masih tertipu oleh dunia, tentu kita seperti berdiri di puncak gunung atau di leher gunung melihat mereka seperti anak-anak bermain di pematang sawah. Ya, dunia itu seperti sayap nyamuk, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang ada gejala yang menarik di masjid Kahfi Al-Bunud. Ya. Tiap 2 minggu sekali orang diajari bagaimana cari uang menjadi afiliator, ya kan? Jadi afiliator menjadi afiliator dan diberikan contoh-contoh oleh para mentornya bahwa dia punya penghasilan satu hari bisa 30 juta dan ada ratusan juta. Malah Berto itu punya penghasilan stabil, itu omsetnya sampai 2,5 miliar, jadi 1 bulan stabil dapat penghasilan 250 juta hanya dengan menjualkan barang orang. Satu kisah-kisah denting dunia, denting dolar, denting dinar yang menarik ya. Tetapi dari perspektif yang lebih luas, banyaknya uang, banyaknya harta itu bukanlah tanda kemuliaan. Jabatan yang tinggi, harta yang tinggi, status sosial yang tinggi bukanlah tanda kemuliaan di sisi Allah ya. Kemuliaan di sisi Allah itu kalau kita itu bertakwa, membangun relasi-relasi yang kuat dan serius dan sungguh-sungguh kepada Allah, membangun hubungan-hubungan yang baik, meningkatkan kualitas hubungan itu ya, menjadi seorang hamba, bukan hamba dunia, bukan hamba afiliator, bukan hamba uang, tetapi menjadi hamba Allah. Itu status sosial atau uang atau harta itu tidaklah tidak pantas dijadikan tujuan hidup yang sejati. Ibtigho amardotillah, tujuan hidup yang sejati itu adalah ibtigho amardotillah, menggapai keridhaan Allah, bukan memburu uang. Tujuan hidup yang sejati adalah bukan deretan gelar-gelar atau ijazah palsu yang diusahakan. Gelar yang dikejar-kejar sampai berderet-deret, orang membuang uang, membuang waktu yang berharga hanya untuk belajar mencari gelar ya. Kalau perlu memang gelar itu dibeli ya, dibuat ya, di sebuah lokasi yang terkenal di dekat Matraman itu, Jakarta Pusat maksudnya. Bukan itu tujuan hidup yang sejati. Tujuan yang sejati adalah penghambaan diri kepada Allah ya. Penghambaan diri kepada orang yang secara material itu sukses seperti Dr. Zakir Naik yang kemarin ke Indonesia. Itu dia sholatnya aja 5,5 jam, 2 jam sholat tahajud di tengah malam, 2 jam ya. Kemudian sholat waktu masing-masing waktu 40 menit ya. Dari berwudu jalan sampai di masjid sampai sholat 40 menit. 5 kali ke masjid berarti 40 menit kali 5. 200 menit itu 3 jam 20 menit lah. Tambah 2 jam tahajud, berarti dia sholat sudah 5 berapa?
Iya, 5 jam 20 menit. 5 jam 20 menit. Terus ditambah kata Dr. Zakir Naik itu saat dia diwawancara dengan Dr. Richard Lee yang mu'alaf itu, dia bilang sholat duhanya 20 menit. Jadi dia untuk sholat saja 5 jam 20 menit ditambah 20 menit sholat duha menjadi 5 jam 40 menit. Dan dia ringkaskan 5,5 jam dia sholat. Itu yang betul ya. Dan dia ngurusi perusahaan dalam sebulan hanya 2 hari. Dan bicara 1 hari dengan keluarga itu 2 jam. Selebihnya tentu untuk belajar, untuk Quran, untuk dakwah, melakukan perjalanan dakwah di 15 negara. Dan tidak mengambil uang dari dakwah, justru dakwah dia biayai sendiri. Ada orang seperti itu di zaman sekarang, tapi ada orang seperti Timothy, Ronald, Raymond Chin, atau Andrew, atau siapa ya, atau seperti Dr. Tirta yang secara berlebihan menilai soal kesuksesan dari Timothy Ronald itu. Orang seperti Timothy Ronald itu, kata Dr. Tirta, itu 1 / 1 miliar orang. Nggak bisa kita menirunya, bisa tapi sukar sekali katanya. Itu satu ungkapan yang berlebihan ya. Apalagi harta yang dikumpulkan lewat saham, lewat kripto, lewat bitcoin oleh Timothy itu, ya itu mudah dicabut ya oleh pemiliknya. Dan itu ujian buat yang dititipi harta itu. Kalau 1 lembar saraf dari Timothy itu kemudian dibengkokkan oleh Allah, langsung dia kehilangan memori dan langsung menjadi orang yang tidak berguna dan menjadi beban keluarganya. Atau tiba-tiba dia dalam 1 hari kehilangan 1 triliun dalam saham atau dalam harta yang dia investasikan, itu makanya dia bisa gila kalau Allah kehendaki. Jadi harta itu bukanlah sesuatu yang begitu penting dalam hidup. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagian kamu di dunia, tapi yang paling pokok bukan mengejar dunia itu, tapi wabtaghi fima atakum darul akhirah. Masya Allah, saya nggak apal ya surat Al-Qasas itu loh. Wala tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas itu surat ke-piro sih? Surat ke-28, surat ke-58 apa 28 ya? Masya Allah, surat ke-58 surat Al-Qasas itu surat ke-28 ya. Ya, sini ke-6, Ar-Rum 30, Al-Kahfi 29, An-Naml 27, Al-Qasas. Surat Al-Qasas, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Gimana sih ayatnya itu kok lali. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ayatnya ke 58 apa ya? 57 58. Jadi intinya ya silakan penonton ingatkan saya ayatnya berapa ya, bahwa kita itu diperintahkan, diingatkan untuk menjadikan putting al-akhirah first ya, meletakkan dunia itu yang utama, yang pertama ya, bukan meletakkan akhirat itu yang pertama, bukan dunia gitu ya kan.
wala tansa nasibaka minad dunya. Dan kalau untuk urusan dunia itu ini aja, asal jangan kita menjadi orang minta-minta ya. Jadi yang diharapkan di dalam Islam itu tidak dianjurkan untuk mengejar kekayaan, tapi yang dianjurkan adalah mengejar Allah ya. Kalau kita mengejar Allah sampai dapat, maka kita berarti mendapatkan segala-galanya. Tapi kalau dunia yang dikejar itu tidak akan pernah dapat ya, kecuali nanti ada rasa haus yang terus menerus dan akhirnya dia binasa setelah mengejar dunia yang tidak memuaskan dahaga nafsunya itu. Kata Rasulullah, ada orang yang ya setelah dapat satu gunung emas, dia ingin mendapatkan gunung emas yang kedua. Setelah dapat gunung emas yang pertama dan kedua, sifat rakus manusia itu, sifat tamaknya itu, dia akan mencari gunung emas yang ketiga ya. Gunung emas yang ketiga. Kemudian nanti kata Rasulullah, apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan adalah ini, mulutnya itu disumpal sama tanah ya, waktu di kuburan. Itu yang dia dapatkan setelah dia menghabiskan waktu, menghabiskan umur ya, untuk mengejar segalanya yang dia sebut sebagai kekayaan dan kesuksesan itu. Wa ka'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan, meluaskan rizki bagi yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan dia juga yang membatasi rizki itu. Walaula amanallahu alaina la khasafa bina. Dan sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah memendamkan kita pulang. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Aduhai, benarlah tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari. Mana ya, aku nggak ketemu ya. Tilka darul akhiratu naj'aluha, itulah negeri akhirat, naj'aluha, kami jadikan lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, bagi orang-orang yang tidak hendak menyombongkan diri di bumi dan tidak berbuat kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan dan bagi orang-orang yang bertakwa adalah kesudahan yang baik. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha, barang siapa datang dengan membawa kebaikan, bil hasanah falahu, maka baginya yang lebih baik ya daripada kebaikannya itu. Man jaa bis sayyiati, dan barang siapa datang bis sayyi'ah, dengan membawa kejahatan, fala yujzal ladzina amilus sayyiati illa ma kanu ya'malun, akan diberi balasan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu ya, illa, kecuali seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini di surat Al-Qasas ya, ayat 83 ya. Jadi hati-hati merespon ya satu usaha-usaha untuk memburu dunia yang ditunjukkan oleh, yang diagungkan oleh para podcast dengan mengundang Timothy Ronald ya, yang kebetulan dia bukan non muslim. Tentu pandangan-pandangan terhadap harta itu berbeda ya. Dari Islam menganggap harta itu milik Allah dan hanya dititipkan
oleh Allah kepada manusia dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya tentang dua hal, tentang cara mendapatkan harta itu dan bagaimana menggunakan harta itu, apakah bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks cahaya Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.